Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Siti Nurjana yang jaga pada pagi ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ini kan saya baru menikah gitu Mbak, belum lama sih, baru 2 bulan yang lalu menikah. Jadi saya di sini mau cek kesehatan juga, terutama pada bagian organ reproduksi saya gitu. Ingin tanya-tanya kalau misalkan organ reproduksi itu bisa terkena penyakit atau tidak gitu Bu, terutama pada wanita. Sebelumnya Ibu usianya berapa tahun? Saya usianya 26 tahun. Oh iya, 26 tahun ya. Baik. Kalau gitu sekarang kita bahas aja ya tentang deteksi dini kanker serviks pada wanita usia subur. Iya. Ibu tadi usianya 26 tahun ya. Itu kebetulan banget ya, karena kan dari usia 15 sampai 49 tahun itu sudah memasuki usia subur ya Bu. Iya. Tanpa memperhitungkan status perkawinannya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu tentang kanker? Biasanya sih kanker itu penyakit yang paling bahaya gitu Bu, apalagi kanker sekarang jenisnya macam-macam. Betul Bu, kanker itu kan ada kanker payudara, terus kanker serviks dan lain-lain ya. Ini kan kita pembahasannya kanker serviks. Iya. Nah, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal ya Bu, terus menerus dan tidak dapat terkendali. Ini dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya yang disebut dengan metastasis. Sel kanker itu bersifat ganas ya Bu, yang dapat menyebabkan kematian, terus juga dapat berasal tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Kalau kanker serviks sendiri, apakah Ibu sudah tahu pengertiannya? Belum Bu, jadi kalau kanker serviks itu di bagian dekat rahim gitu ya Bu, kanker di situ. Iya betul Bu. Jadi kanker serviks itu kanker yang tumbuh di bagian leher rahim yang disebabkan oleh human papilloma virus. Jadi di situ ada virus ya, atau disebut HPV. Nah, faktor resiko kanker serviks juga yang pertama itu biasanya berhubungannya itu berhubungan seksualnya lebih dari satu pasangan. Terus yang kedua, berhubungan seksual usia muda kurang dari 20 tahun. Kalau Ibu kan 26 ya, sudah boleh ya. Iya Bu. Terus infeksi menular seksual, merokok, dan kekurangan vitamin A, C, dan vitamin E. Biasanya 50-80% perempuan yang aktif secara seksual mengalami infeksi HPV ini selama hidupnya tanpa ia sadari. Namun 90% hilang dengan daya tahan tubuhnya. Pencegahan kanker serviks ini bisa dengan imunisasi HPV bisa dilakukan sejak usia 10-55 tahun. Sebelumnya kalau boleh tahu apakah Ibu sudah pernah suntik itu Bu? Belum Bu, saya belum pernah suntik. Oh iya. Saya juga baru dengar ini dari Ibu ada suntik seperti itu. Iya Bu, semoga nanti pemerintah kita ada ya mengadakan imunisasi HPV ini. Iya. Karena kan sangat terjangkau sekali ya mahal harganya. Kebetulan di klinik Ibu apakah ada suntik HPV atau tidak ya? Untuk saat ini belum ada ya Bu. Iya. Terus juga tanda gejala kanker itu yang pertama bisa ada pendarahan pasca senggaman, terus ada pendarahan pervaginan spontan, ada lama dan banyaknya, terus nyeri panggul, gangguan BAK sampai dengan tidak bisa BAK. Itu misalnya kalau tidak bisa BAK hal kecil ya, tidak bisa BAK itu jadi harus ada pengecekan ya Bu, apakah terjadi kanker serviks atau tidak gitu ya. Iya Bu, alhamdulillah semuanya belum kena. Iya, jangan sampai ya, iya Bu. Terus juga deteksi dini kanker serviks ini ideal dan optimal dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25 sampai 60 tahun. Kanker serviks ini dapat dideteksi dengan cara yang mudah ya Bu. Seperti ada cara dengan pap smear, IVA test, sobar model. Apakah Ibu sudah tahu cara-cara itu? Belum Bu, itu masih terdengar asing di telinga saya. Baru dengar ini Ibu yang Ibu jelasin. Iya, jadi ada 3 cara ya Bu, saya jelaskan ya. Iya. Cara pertama itu
pap smear. Sebaiknya kalau ibu mau melakukan deteksi dini ini, ibu dalam keadaan tidak haid dan tidak berhubungan selama 1-2 hari ya Bu sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Terus juga pada saat pemeriksaan, ibu akan diminta untuk berbaring nantinya. Terus petugas kesehatan akan memasang alat spekulum ke dalam liang senggama agar seluruh leher rahim dapat dilihat ya Bu. Iya. Terus juga dengan alat spatula dan singkat khusus diambil sel-sel dari leher rahim, kemudian nanti akan dioleskan di kaca objek untuk dikirim ke laboratorium. Nah, nanti akan dibaca oleh para ahli di sana ya Bu. Tapi kebetulan itu biasanya ada di puskesmas atau rumah sakit ya Bu. Nanti hasilnya bisa 1 minggu sampai 1 bulan. Iya Bu. Yang kedua tadi ada cara IVA test. Jadi IVA test ini pemeriksaan leher rahim serviks dengan cara melihat langsung dengan mata. Jadi enggak ke lab ya, dengan mata langsung. Terus juga setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Di klinik saya juga bisa kalau mau tes ini. Karena cuma nanti pakai larutan asam asetat saja. Nanti laporannya ini hasil konsultasi WHO menyebutkan bahwa IVA dapat mendeteksi lesi tingkat prakanker dengan sensitivitas sekitar 66-96% ya Bu. Spesifitasnya 64-98%. Nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif masing-masing 10-20% dan 92-97%. Nah, nanti serviks yang diberi larutan asam asetat ini 5%-nya akan merespon lebih cepat ya Bu daripada larutan 3%-nya. Ya. Efek akan menghilang sekitar 50-60 detik sehingga dengan pemberian asam asetat akan didapat nanti hasil gambaran serviksnya. Apakah normal atau tidak? Kalau normal itu biasanya berwarna merah ya Bu, nanti merah homogen. Dan kalau tidak normal itu biasanya dia bercak-bercak putih atau disebut displasia. Selanjutnya yang terakhir nih Bu, ada deteksi dini kanker serviks dengan sobar model ya Bu. Iya. Nanti sobar model ini itu dengan penilaian resiko kanker serviks dengan menjawab sejumlah pertanyaan saja. Iya. Tempat pelayanan deteksi dini kanker serviks ini kalau pap smear itu kan biasanya di puskesmas, di rumah sakit ya Bu. Iya. Terus juga kalau IVA test bisa di bidan, di dokter praktik swasta, puskesmas dan jajarannya. Begitu Bu. Apakah sampai sini Ibu sudah paham? Sudah paham Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada. Oke, kalau gitu saya yang tanya ya. Tadi ada berapa aja sih deteksi dini kanker serviks itu? Ada caranya itu beberapa tadi. Ada 3 pertama ada pap smear dengan memasukkan spekulum. Iya. Ya. Selanjutnya itu ada IVA test, ada metode sobar. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham ya? Ya sudah Bu, mungkin nanti saya kalau misalkan mau melakukan seperti itu bisa saya kunjungi ke rumah sakit ya Bu ataupun ke puskesmas. Iya betul Bu. Sehat selalu ya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan Bu.